Informasi lain, Saudara, mulai 17 Juli 2022 atau hari Minggu kemarin, Kementerian Perhubungan mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dalam negeri, termasuk transportasi bus antar kota. Syarat ini diberlakukan demi mencapai target vaksinasi booster nasional seiring ditemukannya kembali kasus positif COVID-19. Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster atau dosis ketiga sebagai syarat perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Aturan ini berlaku bagi semua moda transportasi dalam negeri, termasuk bus antar kota. Namun, aturan yang mulai efektif sejak 17 Juli kemarin ini masih sulit diterapkan di terminal bus Kalideres karena rendahnya kesadaran agen dan minimnya informasi yang didapat. Dapat info nggak Mbak terkait hal ini? Belum ada sih Mbak, kalau itu cuman inisiatif dari diri sendiri sih. Kalau misalkan untuk pemeriksaan, apakah ada pemeriksaan mungkin Peduli Lindungi atau Mbak diwajibkan menunjukkan sertifikat, apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu nggak Mbak? Nggak ada juga Mbak, nggak ada ya. Saya belum ada untuk poin checklist itu. Di agen juga tidak seketat harus vaksin 2 malah, nggak sampai vaksin 3. Berarti kalau misalkan dari agen khususnya nih nggak ada pemeriksaan terkait itu ya Mas ya? Sama sekali, nggak ada sama sekali. Terminal bus Kalideres mulai memberlakukan pemeriksaan vaksin dosis ketiga bagi calon penumpang yang bepergian menggunakan bus. Petugas menyiapkan kode yang akan dipindai oleh calon penumpang dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini juga mulai disosialisasikan pada agen bus untuk diteruskan kepada calon penumpang. Namun banyak penumpang mengaku belum tahu adanya kebijakan ini. Jadi di Terminal Kalideres kita ada menyiapkan pertama ketika penumpang datang itu kita periksa ketika dia tiba. Dia ketika masuk ke terminal, ketika menggunakan kendaraan pribadi atau dia menggunakan kendaraan angkutan lain, kita periksa dulu di pintu masuk. Kemudian juga di depan loket penjualan tiket itu kita siapkan juga petugas untuk memeriksa apakah dia sudah melengkapi persyaratan tersebut. Terutama kita cek melalui aplikasi Peduli Lindungi yang kita siapkan barcode di situ. Nanti akan kita barcode melalui handphone yang dia punya. Nanti apabila dinyatakan dia sudah hijau ya berarti dia diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dan melakukan pembelian tiket begitu. Pak, kemudian untuk menghindari adanya antrian yang panjang atau kerumunan, akan seperti apa Pak? Apakah akan disiapkan pos-pos yang terpisah atau bagaimana Pak? Ya betul. Jadi memang saat ini memang penumpang masih sepi ya. Penumpang apabila nanti penumpangnya ramai, itu kita juga mengantisipasi dengan menyiapkan titik-titik yang dianggap untuk gampang untuk menyeleksi penumpang yang akan masuk ke terminal. Tak hanya menjadi persyaratan untuk masuk mal, vaksinasi booster juga menjadi syarat perjalanan jarak jauh angkutan darat, salah satunya di terminal bus. Pantauan di terminal bus Kalideres Jakarta Barat akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, bagaimana pantauan Anda hingga siang ini terkait pemeriksaan penumpang terkait kewajiban booster di terminal Kalideres? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Terkait pemeriksaan vaksin booster di Terminal Kalideres ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan tadi pagi begitu. Jika tadi pagi masih banyak penumpang yang mengaku tidak mengetahui terkait dengan informasi ini, namun jika kami pantau juga tadi pagi tidak ada juga petugas begitu yang melakukan pemeriksaan terkait vaksin booster yang diwajibkan bagi para penumpang moda transportasi bus ini. Namun jika tadi kami pantau juga sejak mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ini petugas kemudian mulai melakukan sosialisasi, petugas mulai melakukan pemeriksaan kepada para penumpang ataupun calon penumpang yang datang ke Terminal Kalideres ini dan kemudian diwajibkan begitu untuk memindai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi seleksi yang dilakukan kepada penumpang ini dilakukan dengan memindai kode bar Peduli Lindungi. Jadi para penumpang ini diwajibkan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sehingga dapat memindai kode bar ini untuk dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka ini sudah divaksin minimal dosis ketiga. Jika tadi disampaikan juga kepada kami oleh Kepala Terminal Kalideres ini dikatakan bahwa memang hari ini merupakan hari kedua diberlakukannya surat edaran Menteri
Perhubungan ini di Terminal Kalideres ini, dan kemudian mereka ini masih dalam proses sosialisasi dan juga menyediakan sarana prasarana, dan dikatakan bahwa untuk saat ini kode bar ini terbatas begitu, hanya beberapa saja, namun kemudian seiring beberapa waktu ke depan akan dicukupkan fasilitasnya, dan kemudian sehingga masyarakat ini tidak perlu mengantri dan juga bisa langsung dapat memesan tiket setelah mereka dapat menunjukkan bahwa mereka ini sudah divaksin minimal dosis ketiga. Dan kemudian jika tadi kami pantau juga Valen, meskipun sudah dilakukan sosialisasi begitu, namun masih ada masyarakat yang mengaku bahwa mereka ini belum mendapatkan informasi begitu, baik dari agen ataupun dari petugas dari terminal. Mereka ini ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Mereka yang sudah tahu ini mereka mendapatkan informasi dari media ataupun berita-berita yang mereka baca, dan kemudian memang belum ada begitu himbauan. Dan kemudian dari masyarakat ini sendiri juga mengaku bahwa mereka sudah divaksin pada dosis ketiga, namun ini adalah inisiatif dari mereka sendiri, dan kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa sulitnya begitu terkait dengan akses vaksin dosis ketiga ini yang mereka dapatkan, sehingga masih ada begitu masyarakat yang masih belum mendapatkan vaksin dosis ketiga. Jika kita mengacu Valen pada data yang diberikan oleh laman COVID-19 Go ID ini, dikatakan bahwa hingga saat ini persentase masyarakat yang sudah divaksin dosis ketiga ini baru mencapai 24% saja. Artinya ini baru seperempat dari total masyarakat Indonesia yang sudah divaksin dosis ketiga, sehingga aturan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan begitu target vaksinasi nasional. Valen. Ya, masih ada penumpang yang belum tersosialisasi terkait kewajiban untuk melakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan bus begitu. Nah, kemudian seperti apa jika ada penumpang yang belum melakukan vaksinasi booster hingga hari sebelum dia berangkat untuk ke tempat tujuan begitu, apakah masih bisa melakukan perjalanan, Fedriska? Ya, Valen, diungkapkan kepada kami oleh Kepala Terminal tadi, dikatakan bahwa para penumpang ini diwajibkan untuk vaksin dosis ketiga begitu. Namun apabila masih ada begitu penumpang yang belum divaksin dengan alasan kesehatan, mereka ini diwajibkan untuk dapat menyertakan surat keterangan dari dokter ataupun dari rumah sakit yang menyatakan bahwa mereka ini memiliki kondisi-kondisi tertentu sehingga tidak dapat diberikan vaksin. Dan kemudian bagi mereka yang masih vaksin dosis pertama maksud kami ataupun dosis kedua, mereka ini wajib untuk menunjukkan tes negatif COVID begitu. Nah, untuk vaksin dosis pertama ini diwajibkan untuk dapat menunjukkan PCR negatif dengan maksimal waktu 3 kali 24 jam, dan kemudian untuk mereka yang sudah vaksin dosis kedua ini diwajibkan untuk menunjukkan negatif COVID baik dengan PCR ataupun dengan antigen. Jadi ada pilihan begitu. Dan kemudian jadi bagi mereka yang dengan dosis ketiga ini mereka tidak harus menunjukkan sertifikat negatif COVID. Mereka ini diperbolehkan begitu untuk dapat langsung membeli tiket. Namun baik mereka yang dosis 1 ataupun dosis 3 ini mereka diwajibkan untuk tetap dapat melakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak tertular ataupun tidak menimbulkan jumlah kasus positif COVID yang belakangan ini kembali naik, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat.